Nah, sekarang kita lanjut pada latihan berikutnya ya. Yang nomor 3. Gaya 6 dan 8 Newton bekerja pada sebuah titik. Resultan kedua gaya tersebut tidak mungkin bernilai. Nah, ini sudah saya contohkan ya kemarin di video sebelumnya. Di review sedikit. R min ya. R max ya. Dimana R min itu nilainya adalah ya nilai mutlak dari selisih F1 ditambah F2, sementara R max ini ya adalah F1 ditambah F2. Ini ya. Nah, jadi tidak mungkin bernilai berapa? 6 tambah 8, 14 mungkin. Ya, 10 mungkin. Yang nggak mungkin adalah 1 ya. Oke, gampang ya itu. Kemudian kedua. Nah, ini yang lebih butuh analisis. Dua buah gaya masing-masing memiliki besar 30 dan 40 Newton. Berapa resultan gaya terbesarnya? Tinggal ditambah ya, 70 Newton. Berapa resultan gaya terkecilnya? Tinggal dikurangin. Sorry, ini kurang ya maksudnya. Ya, salah nulis saya. Nah, ini berarti resultan terkecilnya adalah 30 kurangin 40, ya kan? Nilai mutlaknya berapa? Minus 10, artinya 10 ya. Jadi paling kecilnya adalah 10 Newton. Nah, dapatkah kedua gaya tersebut membentuk keseimbangan dengan gaya ketiga ya, yang besarnya segini? Nah, apa yang dimaksud keseimbangan? Ya, misal ada gaya nih. Misal ada gaya F1 yang besarnya 10 Newton. Dia akan seimbang ketika ada F2 ya. Seimbang ini artinya resultannya sama dengan 0 ya. Seimbang ini jumlah gayanya ya itu sama dengan 0. Ada gaya F1 10 Newton. Dia akan seimbang dengan gaya kedua kalau ada gaya F2 yang besarnya sama tapi berlawanan arah. Gitu ya. F2 10 Newton. Nah, ini dia akan seimbang gitu ya. Nah, artinya apa seimbang itu besarnya sama ya. Resultannya 0 ya. Kalau dia dua komponen gini artinya besarnya harus sama tapi arahnya berlawanan. Kalau kayak gini ya, ada F1 besarnya 4 Newton. Maka biar seimbang, dia harus ada gaya yang arahnya ke sini. Nah, F2 yang sama besarnya adalah 4 Newton. Nah, balik ke soal ini, dapatkah kedua gaya tersebut membentuk keseimbangan dengan gaya ketiga? Nah, kita lihat dulu. Kedua gaya tersebut membentuk keseimbangan gaya ketiga yang besarnya ini. Berarti kita lihat dulu dua gaya ini resultannya membentuk berapa? Ya, paham ya? Misalnya, ini 70 bisa nggak? 30 sama 40 kan bisa membentuk 70. Berarti kalau ada gaya ketiga yang besarnya 70, dia bisa 0. Ya, berarti ini bisa. Ini juga bisa. Ini bisa. Ini bisa. Ya, kenapa? Karena ini tadi, kalau misalnya 30 dan 40, ini misalnya ya, contoh nih biar kebayang. Ini 30. Kemudian 40 Newtonnya misal kita ambil ke sini. Nah, maka resultannya adalah sini ya, sebesar 10. Maka, kalau ada gaya ketiga yang besarnya 10, dia bisa jadi 0. Syaratnya gaya ketiganya arahnya ke sini. Nah, paham ya maksudnya ya? Gitu. Berarti, kalau ini 30, mungkin nggak? Mungkin. Misalnya gini, ya. Ada gaya 30-nya ini, ya, 30-nya ini arahnya ke sini, ya, kemudian 40-nya ini misalnya ke sini. Nah, misalnya ke sini. Nah, kalau kita tarik, nah, gini, ya. Ini 30-nya, ini 40-nya. Nah, ini resultannya, ya. Yang resultannya misalnya ini 30. Ya, dengan sudut yang pas nanti panjangnya bisa tepat ya. Nah, ini ya gaya resultan ini bisa seimbang nanti kalau ada gaya ketiga yang arahnya berlawanan, arahnya ke sini. Ya, kebayang ya. Jadi jelas ini bisa ya, ini bisa, nilai di antara ini bisa. Yang nggak mungkin adalah yang ini ya. Jadi ini 75 nggak bisa, 5 nggak bisa. Balik lagi karena tadi dia berada di luar jangkauan ini. Ya, paham ya? Nah, selanjutnya